Ya, memang pemandangan yang bagus kurasa, kataku. Kepercayaan diri Madonna yang tinggi membantuku melihat banyak hal tentang situasiku dengan mata yang segar. Kurasa dia mungkin punya naluri tentang apa yang sedang kualami. Aku butuh sedikit bimbingan saat itu. Aku bingung dengan hidupku. Dia mencoba membimbingku. Pada suatu ketika, dia melakukan ritual untuk penganut Kabalah kepadaku untuk penyembuhan diri dan mentalku, dan dia memberikanku sebuah peti penuh buku Zohar, kitab penganut Kabalah untuk berdoa. Di pangkal leherku, aku mentato sebuah kata dalam bahasa Ibrani yang berarti salah satu dari 72 nama Tuhan. Beberapa penganut Kabalah mengartikannya sebagai penyembuhan, yang masih kucoba lakukan sampai saat itu. Dalam banyak hal, Madonna memang memberiku pengaruh baik. Dia memberitahuku bahwa aku harus meluangkan waktu untuk jiwaku, dan aku mencoba melakukannya. Dia memberi contoh jenis kekuatan yang perlu ku ketahui. Ada begitu banyak cara yang berbeda untuk menjadi seorang wanita di industri ini. Kau bisa terkenal sebagai diva, kau bisa menjadi profesional, atau kau bisa jadi baik. Aku selalu berusaha sangat keras untuk menyenangkan orang tuaku, menyenangkan penonton, menyenangkan semua orang. Aku pasti belajar ketidakberdayaan itu dari ibuku. Aku melihat cara adikku dan ayahku memperlakukannya dan bagaimana dia hanya menerimanya. Di awal karierku, aku mengikuti model itu dan menjadi pasif. Kukira aku punya lebih banyak mentor saat itu untuk menjadi badass bitch. Bagiku, aku bisa belajar melakukannya lebih cepat. Jika aku bisa kembali sekarang, aku akan mencoba menjadi orang tua, pasangan, dan pembela untuk diriku sendiri, seperti yang ku ketahui Madonna lakukan. Dia telah mengalami begitu banyak seksisme dan perundungan dari publik dan industri, dan telah dipermalukan karena seksualitasnya berkali-kali. Tetapi dia selalu mengatasinya. Kau boleh cantik, manis, dan seksi, tapi jangan bertindak terlalu pintar, jangan punya pendapat. Dia benar bahwa industri musik sebenarnya di seluruh dunia lebih diperuntukkan untuk kaum pria, terutama jika kau lugu, sepertiku, kau bisa benar-benar hancur. Pada saat itu, aku terlalu baik. Kemanapun aku pergi, Felicia akan menulis catatan terima kasih untuk koki, bartender, sekretaris. Sampai hari ini, sebagai gadis selatan, aku percaya pada catatan terima kasih tulisan tangan. Madonna melihat betapa aku ingin menyenangkan orang dan bagaimana aku ingin melakukan apa yang orang lain lakukan, alih-alih menetapkan sesuatu dan berkata, "Oke, semuanya, dengarkan, inilah yang akan terjadi." Kami memutuskan untuk tampil bersama di Video Music Awards. Setiap kali kami berlatih, kami melakukan kicuman di udara. Sekitar 2 menit sebelum pertunjukan, aku duduk di sisi panggung dan memikirkan penampilan terbesarku sejauh ini di Video Music Awards saat aku melepas jas untuk mengungkapkan pakaian berkilau. Aku berpikir dalam hati, aku ingin momen seperti itu lagi tahun ini. Dengan kicuman itu, bisakah aku langsung melakukannya? Banyak hal yang dibuat dari kicuman itu. Oprah bertanya pada Madonna tentang itu. Kicuman itu diperlakukan sebagai momen budaya besar. Britney mencium Madonna. Dan itu memberi kami berdua banyak mencuri perhatian. Saat kami sedang latihan untuk acara VMAs, kami punya ide untuk kolaborasi. Di studio Culver City, timku dan aku duduk di kursi lipat warna perak, membicarakan bagaimana perusahaan rekaman kurang antusias dengan lagu baruku, Me Against the Music, lagu yang sangat kusukai. Aku baru saja menyanyikan I'm a Slave for You di album terakhirku, dan Barry Weiss yang mengepalai label rekamanku menginginkan lebih banyak lagu seperti itu. Tapi aku mempertahankan mati-matian untuk Me Against the Music. Kalau begitu, bagaimana kalau kita tambahkan fitur kolaborasi di lagunya? Lagu bisa menjadi hit besar karena ada momen yang mendorongnya. Kupikir jika kita bisa menemukan seseorang untuk ikut di lagu itu, kita bisa menciptakan cerita di sekitarnya. Siapa yang kamu inginkan ajak untuk kolaborasi? Tanya manajerku. Dia, kataku. Menunjuk ke seberang ruangan ke arah Madonna. Ajak dia ikut di lagu ini. Wah, luar biasa, katanya. Ya, itu akan berhasil. Alih-alih menanyakan melalui timnya, kami sepakat bahwa aku akan menanyainya langsung. Jadi aku mendatangi Madonna. Mari kita bicara, kataku.
Kuceritakan padanya betapa serunya melakukan lagu itu bersamaku dan bagaimana kupikir kita bisa saling membantu. Ini adalah sesuatu yang akan menguntungkan kita berdua. Dia setuju. Me Against the Music masih menjadi salah satu lagu favoritku, dan kolaborasi dengannya adalah bagian yang membuatnya begitu berkesan. Pada hari pertama pengambilan gambar untuk video lagu itu, yang direncanakan berlangsung 2 atau 3 hari, kami diberitahu bahwa jahitan pada setelan putih Madonna terbuka dan seorang penjahit harus dipanggil untuk memperbaikinya, sehingga akan ada penundaan waktu mulai kami. Akhirnya, aku harus duduk di trailerku selama berjam-jam menunggu setelan itu diperbaiki. Sungguh, pikirku. Aku bahkan tidak tahu bahwa mengambil waktu sebanyak itu untuk diri sendiri adalah sebuah opsi. Jika hak sepatuku patah, aku tidak akan membuat produksi mengambil 5 menit untuk memperbaikinya. Aku akan melakukan apa saja yang disuruh sutradara, bahkan jika aku harus jalan pincang ke set tanpa hak, bahkan jika aku harus muncul tanpa alas kaki. Selama pengambilan gambar bersama, aku takjub dengan cara Madonna tidak mau mengkompromikan visinya. Dia menjaga fokus pada dirinya. Mengikuti ide Madonna dan berada dalam waktunya selama berhari-hari adalah arti berkolaborasi dengannya. Itu adalah pelajaran penting untukku, yang butuh waktu lama untuk kucerna. Dia menuntut kekuasaan dan dia mendapatkannya. Dia menjadi pusat perhatian karena dia menjadikannya syarat untuk kehadirannya dimanapun. Dia menciptakan hidup untuk dirinya sendiri. Kuharap aku bisa menemukan cara untuk melakukan itu, sambil mempertahankan identitas sebagai gadis baik-baik yang selalu ingin kujaga. Aku senang dengan album baruku, In the Zone. Me Against the Music yang menampilkan Madonna adalah single pertama dari album. Single berikutnya adalah Toxic, yang membuatku memenangkan Grammy Award. Toxic menjadi inovatif sekaligus sukses besar dan masih menjadi salah satu favoritku untuk dipentaskan. Untuk mempromosikan album, aku keluar dengan kru kamera MTV di New York City suatu malam untuk syuting khusus berjudul In the Zone and 5 Out All Night. Kami berkeliling kota untuk tampil di 3 klub malam, Show, Splash, dan Avalon. Sungguh mengembirakan melihat banyak orang menari mengikuti lagu-lagu baru, seperti yang terjadi berulang kali dalam karierku. Tapi kemudian, suatu hari, ada ketukan di pintuku. Saat aku buka, 4 pria langsung berjalan melewatiku. Aku tidak mengenal 3 di antaranya. Aku belum pernah melihat wajah mereka seumur hidupku. Yang keempat adalah ayahku. Mereka lalu menyuruhku duduk di sofa yang masih kumiliki hingga saat ini di kamar tidurku. Segera mereka mulai membombardirku dengan pertanyaan, dan pertanyaan lagi. Aku bisu. Aku tidak mau bicara dengan siapapun. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sehari kemudian, timku menelpon dan memberitahuku bahwa aku akan interview dengan jurnalis TV Diane Sawyer. Dan di sofa yang sama itu, mengenai apa yang terjadi dengan Justin dan semua yang telah kualami, aku merasa seperti tidak lagi mampu berkomunikasi dengan publik. Aku trauma. Aku sering menyendiri di apartemenku untuk sendiri. Sekarang aku dipaksa untuk berbicara dengan Diane Sawyer di sana dan menangis di depan publik. Itu benar-benar memalukan. Aku tidak diberitahu sebelumnya pertanyaan apa yang akan diajukan, dan ternyata 100% memojokkan diriku. Aku terlalu rapuh saat itu, terlalu sensitif untuk melakukan interview sejenis ini. Dia bertanya hal-hal seperti, dia tampil di televisi dan mengatakan kau telah menghancurkan hatinya. Kau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia begitu banyak kesakitan, banyak penderitaan. Apa yang kau lakukan? Aku tidak ingin berbagi hal pribadi dengan dunia. Aku tidak berhutang cerita perpisahanku pada media. Aku tidak seharusnya dipaksa berbicara di TV nasional, dipaksa menangis di depan orang asing ini, seorang wanita yang tanpa henti menyerangku dengan pertanyaan kasar demi pertanyaan kasar. Alih-alih, aku merasa seperti dieksploitasi, dijebak di depan seluruh dunia. Interview itu menjadi titik balik bagiku secara internal, seperti ada saklar yang dibalik. Aku merasakan sesuatu dalam menyelimuti tubuhku. Aku merasakan diriku berubah, hampir seperti manusia jadi-jadian atau menjadi orang jahat. Sejujurnya, aku merasa momen itu dalam hidupku seharusnya menjadi waktu untuk tumbuh dan bukan berbagi segalanya dengan dunia. Itu akan menjadi cara yang lebih baik untuk menyembuhkan. Tapi aku tidak punya pilihan. Sepertinya tidak ada yang benar-benar peduli dengan perasaanku.
Kembali ke rumah di Louisiana lagi untuk liburan, aku mengundang beberapa teman. Kami mencoba nongkrong di rumah khusus tamu yang kubangun di belakang rumah utama, dan ibuku kesal dengan kami karena berisik. Tiba-tiba, aku sadar bahwa aku punya cukup uang sehingga kami tidak harus tinggal di Louisiana. Aku memesan perjalanan ke Las Vegas untuk malam tahun baru dan beberapa teman dari turku bergabung. Kami bersenang-senang di Palms Casino Resort dan minum-minum. Aku akui bahwa kami menjadi sangat bodoh. Aku bisa bilang bahwa ini adalah salah satu saat di mana aku hampir merasa kewalahan memiliki kebebasan sebanyak itu di Sin City. Aku adalah gadis kecil yang telah bekerja begitu keras. Dan tiba-tiba, jadwal kosong selama beberapa hari dan jadi, halo, alkohol. Tiba-tiba Paris Hilton muncul di kasino untuk nongkrong dan minum-minum. Tanpa kusadari, kami naik ke atas meja, melepas sepatu, dan berlarian di seluruh klub seperti idiot yang ditaburi debu peri. Tidak ada yang terluka, dan aku bersenang-senang dengan Paris. Kami hanya bersenang-senang dan kami masih melakukannya setiap kali bertemu. Aku tidak kasar kepada siapapun. Itu hanya kesenangan polos. Kebanyakan orang mungkin akan menghakimi, dan sekarang kau tidak bisa melakukan hal seperti itu, karena orang-orang akan langsung mengeluarkan kamera mereka. Tapi saat itu, waktu di Vegas, kami hanya bertingkah konyol. Setelah sebelumnya begitu banyak diawasi media, aku tidak berminat membuat masalah. Ini tentang merasa bebas dan menikmati apa yang telah kukerja keras untuk raih. Seperti yang dilakukan orang berusia 20-an setelah minum beberapa gelas minuman alkohol, aku akhirnya berakhir di ranjang bersama salah satu teman lamaku, seorang teman masa kecil yang sudah kukenal selamanya. Malam ketiga kami di sana bersama, dia dan aku mabuk berat. Aku bahkan tidak ingat sama sekali malam itu, tapi dari yang kurekonstruksi, dia dan aku santai di kamar hotel dan begadang menonton film Mona Lisa Smile dan The Texas Chainsaw Massacre. Lalu memiliki ide brilian untuk pergi ke A Little Whitechapel pukul 3:30 pagi. Saat kami tiba, ada pasangan lain yang sedang menikah, jadi kami harus menunggu. Ya, kami mengantri untuk menikah. Orang-orang bertanya padaku, apakah aku mencintainya? Untuk jelas, dia dan aku tidak sedang jatuh cinta. Aku hanya benar-benar sangat mabuk, dan mungkin secara lebih umum pada masa itu dalam hidupku, sangat bosan. Keesokan harinya, seluruh keluargaku terbang ke Vegas. Mereka muncul dan menatapku dengan mata penuh kemarahan. Aku melihat sekeliling. Apa yang terjadi tadi malam? Tanyaku. Apakah aku membunuh seseorang? Kau menikah, kata mereka, seolah-olah itu mungkin lebih buruk. Kami hanya bersenang-senang, kataku, tapi ibuku dan ayahku menganggapnya sangat serius. Kita harus membatalkan pernikahan ini, kata mereka. Mereka membesar-besarkan kesenangan polos itu. Setiap orang punya perspektif berbeda, tapi aku tidak menganggapnya begitu serius. Kupikir pernikahan konyol di Vegas adalah hal yang mungkin dilakukan orang sebagai lelucon. Lalu keluargaku datang dan bertingkah seolah aku memulai Perang Dunia III. Aku menangis sepanjang sisa waktu di Las Vegas. Aku bersalah, kataku. Maafkan aku seharusnya tidak menikah. Kami menandatangani semua dokumen yang mereka suruh kami tandatangani. Pernikahan itu berlangsung 55 jam. Aku merasa aneh mereka begitu cepat dan ikut campur, bahkan tanpa memberiku waktu untuk menyesali apa yang telah kulakukan. Bukan berarti aku ingin memulai keluarga dengan pria ini atau bersamanya selamanya. Sama sekali bukan seperti itu. Namun yang terjadi adalah, orang tuaku begitu banyak menginterogasiku tentang hal itu, sehingga sebagian diriku hampir berkata, "Hei, mungkin aku memang ingin menikah." Setiap orang muda tahu bagaimana rasanya ingin memberontak kepada keluarga, terutama jika mereka mengontrol. Sekarang aku merasa itu adalah reaksi yang sangat manusiawi. Mereka memberi tekanan yang aneh kepadaku tentang sesuatu yang kupikir tidak berbahaya, dan bagaimanapun itu urusanku sendiri. Nyatanya, keluargaku begitu menentang pernikahan itu, sehingga aku mulai berpikir mungkin aku tidak sengaja melakukan tindakan brilian. Karena aku menyadari sesuatu tentang aku yang berada di bawah kendali mereka dan tidak memiliki hubungan yang lebih kuat dengan orang lain telah menjadi sangat-sangat penting. Apa yang kupunya atas kalian? Aku bertanya. Mengapa orang lain bisa menjadi ancaman begitu besar? Mungkin perlu disebutkan bahwa pada saat ini aku yang menanggung mereka secara finansial. Semua orang bertanya padaku, kemana kau akan pergi dari sini? Dan itu pertanyaan yang baik. Aku punya jawabannya. Aku katakan kepada para pewawancara berulang kali bahwa yang paling aku inginkan adalah waktu untuk diri sendiri. Aku mulai bermimpi menemukan cinta sejati dan menetap. Aku merasa telah melewatkan hidup. Kami kembali melanjutkan tur. Lebih banyak bus, lebih banyak rak kostum, lebih banyak latihan panjang, lebih banyak step and repeat. Itu sudah menjadi salah satu masa tergelap dalam hidupku. Tariannya menyilahkan, konsepnya berat, dan panggungnya gelap. Semuanya sesuai dengan perasaanku yang sedang hancur saat itu. Tur ini juga menandai perubahan dalam hubunganku dengan kakak laki-lakiku, Brian. Bekerja sebagai bagian dari timku, Brian dibayar sangat baik,
Begitu pula aku untuk Onyx Hotel Tour. Dia juga membuat kesepakatan besar untukku dengan Elizabeth Arden. Namun Hardiman, aku sulit untuk tidak sedikit membencinya, begitu aku memulai tur yang begitu melelahkan sementara dia tinggal di Los Angeles dan New York dan menikmati hidupnya. Aku kehilangan jejak kakak laki-lakiku pada tahun-tahun itu, dan dalam banyak hal, terasa seperti aku kehilangan Justin dan Brian pada waktu yang hampir bersamaan. Tur itu terasa sangat menyedihkan. Di Moline, Illinois, lututku terluka parah menjelang akhir pertunjukan. Aku pernah mengalami cedera lutut sebelumnya saat latihan untuk video musik dari Sometimes dari album pertamaku. Itu lebih ekstrim, aku pernah menangis histeris. Dengan cedera ini, aku harus menjadwalkan kembali 2 pertunjukan. Tapi dalam pikiranku, sepertinya aku sudah harus mulai menarik diri. Aku mendambakan sedikit keceriaan dan kebahagiaan dalam hidupku. Lalu Kevin Federline memelukku. Itulah hal yang paling aku ingat. Kami bertemu di klub yang bernama Joseph's Cafe di Hollywood. Aku biasa duduk di meja di belakang. Sejak saat aku melihatnya, seperti ada hubungan antara kami, sesuatu yang membuatku merasa bisa melarikan diri dari segala hal yang sulit dalam hidupku. Malam pertama kami bertemu itu, dia memelukku, dan aku mengatakan benar-benar memelukku di kolam renang selama beberapa jam. Begitulah dia bagiku. Stabil, kuat, menenangkan. Aku ingat kami sering berenang, dan dia hanya akan melingkarkan tangannya di dalam air untuk sekejap dan tidak melepaskannya sampai aku menginginkannya, tanpa peduli berapa lama itu berlangsung. Itu lebih dari urusan seksual, bukan tentang nafsu. Itu intim. Dia akan memelukku selama aku ingin dipeluk. Adakah orang dalam hidupku yang pernah melakukan hal itu sebelumnya? Jika ada, aku tidak ingat kapan. Dan adakah yang lebih baik? Saya rasa banyak wanita, termasuk aku, bisa sekuat yang mereka inginkan, bisa memainkan peran kuat ini, tapi pada akhirnya, setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, menghasilkan uang dan merawat orang lain, mereka ingin seseorang memeluk mereka erat-erat dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Maaf, saya tahu ini terdengar receh, tapi menurut saya itu sangat manusiawi. Kami ingin merasa aman, hidup, dan seksi sekaligus. Dan itulah yang Kevin lakukan untukku, jadi aku berpegang padanya seolah-olah tidak ada hari esok. Pada mulanya hubunganku dengan Kevin penuh keceriaan. Kevin menyukai aku apa adanya. Sebagai seorang wanita yang menghabiskan begitu banyak waktu berusaha memenuhi ekspektasi masyarakat, bersama seorang pria yang memberiku izin untuk menjadi persis yang aku inginkan, terasa seperti anugerah. Kevin punya image bad boy, namun sama sekali aku tidak tahu saat mengetahuinya, bahwa dia punya balita baru saja, apalagi mantan pacarnya sedang hamil 8 bulan. Bayi keduanya, aku tidak tahu apa-apa. Aku hidup dalam gelembung, dan aku tidak punya banyak teman baik dan dekat untuk curhat dan meminta nasihat. Aku tidak tahu, sampai setelah kami bersama untuk beberapa saat, dan seseorang memberitahuku, "Kamu tahu kan dia punya bayi baru itu?" Aku tidak percaya, tapi ketika aku tanya, dia mengatakan itu benar. Dia mengatakan dia melihat mereka sebulan sekali. "Kamu punya anak? Kamu punya anak-anak, bukan hanya 1 anak, tapi 2 anak." Jadi, saya jelas ditipu. Saya tidak tahu apa-apa. Musim semi 2004 itu, aku harus kembali bekerja untuk memenuhi tanggal pertunjukan yang sudah dikontrakkan, meskipun aku tidak mood untuk melakukannya. Aku pikir itu akan bisa ditoleransi jika Kevin bisa ikutan, dan dia setuju untuk datang. Kami bersenang-senang bersama di tur itu. Dia membantuku mengalihkan fokusku dari pekerjaan. Setelah pertunjukan, aku tidak harus kembali ke kamar hotelku sendirian. Dalam penerbangan pulang, kami bicara dan aku mengajak dia menikah. Dia bilang tidak, tapi tidak lama kemudian dia balik melamarku. Kami merekam buku harian tur bersama. Konsep awalnya adalah dokumenter seperti Truth or Dare milik Madonna, tapi itu menjadi lebih seperti kumpulan film rumah kami, terutama setelah aku cedera lagi, dan kemudian dirilis sebagai reality show bernama Britney and Kevin Chaotic. Onyx Hotel Tour sungguh berat. Pertunjukannya terlalu seksi. Karena Justin telah mempermalukanku, aku membalas di panggung dengan menjadi seksi juga, tapi itu malah jadi buruk. Tapi itu benar-benar mengerikan. Aku membencinya saat itu. Bahkan, aku membenci seluruh tur bodoh itu, sampai-sampai aku berdoa setiap malam. Aku berkata, "Tuhan, patahkan saja lenganku, patahkan kakiku. Bisakah kau mematahkan sesuatu?" Dan kemudian pada 8 Juni 2004, dengan masih ada 2 bulan pertunjukan tersisa, aku jatuh lagi di set video untuk Outrageous, mengalami cedera lutut lagi, dan harus dioperasi. Tur yang tersisa harus dibatalkan. Aku mengenang betapa menderitanya aku sebagai remaja melakukan terapi fisik untuk lututku. Pengalaman itu sangat menyiksa. Aku harus menggerakkan kakiku naik turun meskipun itu menyebabkan rasa sakit yang tak terkatakan. Jadi ketika dokter menawarkanku painkiller Vicodin, aku meminumnya. Aku tidak ingin mengalami rasa sakit seperti itu lagi. Aku hanya pergi ke apartemenku di Manhattan, hanya di tempat tidur, dan jika ada yang berkunjung pun seperti teman, keluarga, rekan bisnis, ingin berbicara denganku selama saat itu, aku berkata, "Tinggalkan aku sendiri." Tidak. Aku tidak ingin melakukan apapun atau bertemu siapapun.
Dan aku pasti tidak ingin kembali tur untuk sementara waktu jika aku bisa menghindarinya. Sebagian alasannya adalah karena aku percaya aku telah mendapatkan hak untuk membuat keputusan sendiri dalam kehidupan pribadiku setelah jadwal yang begitu melelahkan. Aku merasa dimanipulasi untuk langsung kembali bekerja setelah putus dengan Justin. Itu satu-satunya hal yang kuketahui. Aku seharusnya tidak melakukan tur Onyx itu, tapi aku harus bekerja saat itu. Aku sekarang menyadari bahwa seharusnya aku berhenti sejenak dan meluangkan waktu untuk memulihkan diri dari putusnya hubungan dengan Justin sebelum kembali memulai tur lagi. Industri musik terlalu keras dan tidak kenal ampun. Kau sering mengunjungi kota yang berbeda setiap hari. Tidak ada konsistensi, tidak mungkin menemukan ketenangan saat sedang dalam perjalanan. Ketika aku membuat video spesial, Britney Spears, Life and More, di Hawaii tahun 2000, aku mulai menyadari bahwa TV sangat mudah. TV itu bagian yang enak dan nyaman di industri hiburan, sementara tur keliling justru berat dan melelahkan. Adikku juga baru saja mendapatkan kontrak besar dari Nickelodeon. Aku bahagia untuknya. Melihatnya mempelajari dialog dan melakukan fitting pakaian, mengingatkanku bahwa aku akan sangat menyukai pekerjaan yang lebih seperti dunia nyaman televisi anak-anak. Aku suka mengenang Mickey Mouse Club dan mengingat betapa mudahnya segala sesuatu tampak saat itu. Kupikir Kevin akan memberiku stabilitas yang kudambakan, dan kebebasan juga. Hanya sedikit orang yang mendukung hubunganku dengan Kevin. Pada saat itu, aku adalah salah satu selebritas paling terkenal di dunia, sementara Kevin hidup dengan lebih low profile. Aku harus terus-menerus membela dan menjelaskan hubungan kami di depan publik. Kevin dan aku menikah pada musim gugur. Kami mengadakan upacara kejutan tanpa ada publik yang tahu pada bulan September. Tapi pengacara membutuhkan lebih banyak waktu untuk persiapan perjanjian pranikah. Jadi pernikahan secara hukum tidak terlaksana hingga beberapa minggu kemudian. Orang-orang merekam upacaranya. Aku mengenakan gaun tanpa tali, dan para bridesmaid mengenakan warna anggur merah. Setelah upacara, aku berganti menjadi setelan sweatsuit merah muda bertuliskan MRS Featherline, dan semua orang juga mengenakan setelan tracksuit Juicy. Setelah itu kami pergi ke klub untuk menari sepanjang malam. Sekarang setelah aku menikah dan berpikir untuk memulai keluarga, aku memutuskan untuk mulai menolak tawaran manggung seperti tur Onyx. Aku berpisah dengan manajer-manajerku. Aku memposting surat untuk penggemar di situs webku, di mana aku memberitahu mereka bahwa aku akan mengambil waktu istirahat untuk menikmati hidupku. Aku sebenarnya belajar untuk mengatakan tidak, tulisku, dan aku bersungguh-sungguh. Dengan kebebasan yang baru kutemukan ini, sepertinya orang-orang tidak tahu bagaimana harus bersikap di sekitarku. Aku minta maaf jika hidupku tampak berantakan 2 tahun terakhir. Mungkin karena emang begitu. Sekarang aku mengerti apa maksud mereka ketika membicarakan bintang cilik. Terus berjalan dan berjalan adalah semua yang pernah ku kenal sejak usia 15 tahun. Tolong ingat bahwa zaman berubah dan begitu pula aku. Aku merasakan kedamaian yang begitu besar setelah mengumumkan niatku untuk akhirnya mengendalikan hidupku sendiri. Segalanya akan berubah di sini, pikirku dengan semangat. Dan kemudian benar-benar berubah. 2 hal tentang hamil, aku suka seks dan aku suka makanan. Kedua hal itu benar-benar luar biasa selama kedua kehamilanku. Selain itu tidak banyak hal yang membawaku kesenangan. Aku menjadi sangat pemarah. Kau tidak ingin mendengar dariku selama 2 tahun itu. Aku hampir tidak ingin berada di sekitar siapapun sama sekali. Aku penuh kebencian. Aku tidak ingin siapapun, bahkan ibuku, mendekatiku. Aku benar-benar seperti induk beruang pelindung, si manis Amerika dan sekaligus wanita galak. Aku juga sangat protektif terhadap Jamie Lynn. Ketika ia mengeluh kepadaku tentang salah satu rekan pemain di acara TV-nya, aku muncul di lokasi syuting untuk berbicara dengan aktris itu. Bayangkan, penampilanku hamil besar, marah-marah ke seorang gadis ternia yang kemudian hari ku ketahui ternyata dia tak bersalah. Saat hamil, aku ingin semua orang menjauh. Mundur, ada bayi di sini. Benarlah apa yang mereka katakan. Ketika kau punya bayi, tidak ada yang bisa mempersiapkanmu. Itu sebuah keajaiban. Kau menciptakan tubuh lain.
Kau tumbuh sambil berkata, orang itu hamil, orang itu punya bayi. Tapi ketika kau mengalaminya sendiri, itu sangat luar biasa. Itu adalah pengalaman spiritual yang sangat kuat, ikatan yang luar biasa kuat. Ibuku selalu bercerita betapa menyakitkannya melahirkan. Dia tidak pernah membiarkanku melupa bahwa dia mengalami persalinan lama dan menyiksa saat melahirkanku. Amin, itu setiap orang berbeda. Beberapa wanita mengalami proses yang isi. Aku sangat takut melahirkan alami. Ketika dokter menawarkan operasi sesar, aku sangat lega. Sean Preston lahir pada 14 September 2005. Langsung terlihat bahwa dia adalah anak laki-laki kecil yang manis dan baik hati. Kemudian 3 bulan kemudian, aku hamil lagi. Aku senang karena akan punya 2 anak dengan jarak usia yang dekat. Tapi itu berat untuk tubuhku, dan banyak kesedihan dan kesepian di masa itu. Aku merasa begitu banyak pihak di dunia ini yang memusuhiku. Bahaya utama yang harus kuwaspadai adalah agresivitas paparazzi. Jika aku menjauhi sorotan publik, pasti, lambat laun, pikirku, para fotografer akan meninggalkanku sendiri. Tapi entah aku sedang duduk di rumah atau mencoba pergi ke toko, para fotografer selalu menemukanku. Setiap hari dan sepanjang malam, mereka ada di sana, menunggu aku keluar. Yang tampaknya tidak disadari siapapun di media adalah bahwa aku sudah terlalu keras pada diriku sendiri. Aku bisa menjadi liar, tapi pada dasarnya, aku selalu ingin menyenangkan orang lain. Sampai hari ini, terlepas dari usia mereka, aku tetap memanggil pria itu Sir dan wanita itu Miss. Sangat menyakitkan diperlakukan dengan acuh tak acuh, bahkan dianggap menjijikan padahal aku berusaha selalu bersikap sopan. Segala yang aku lakukan dengan bayi-bayiku dicatat. Saat aku menyetir untuk menghindari paparazzi dengan Sean Preston di pangkuanku, itu dijadikan bukti bahwa aku ibu yang tidak layak. Aku juga terjebak paparazzi bersamanya di Malibu Country Mart. Mereka terus memotretku sementara aku terjebak. Aku memeluknya sambil menangis. Saat aku mencoba keluar dari sebuah gedung dan masuk ke mobil di New York, saat hamil Jayden James dan menggendong Sean Preston, aku dikerumuni paparazzi. Diberitahu bahwa aku harus masuk ke mobil dari sisi lain. Jadi aku bilang, "Oh," dan berjalan melewati ribuan jepretan kamera dan heriakan, "Britney, Britney," untuk masuk ke dalamnya. Jika kamu menonton videonya dan tidak hanya melihat foto yang beredar, di sana terlihat aku hampir jatuh karena hak sepatuku terpeleset, tapi aku berhasil menjaga bayi dan air yang kubawa. Bayiku pun tetap tenang. Inilah alasanku menemukan pistol, aku katakan ke kamera, yang mungkin tidak diterima dengan baik. Tapi aku sudah di ujung kesabaran. Majalah-majalah tampaknya paling suka dengan foto yang bisa mereka pasang dengan judul, Britney Spears kini jadi tambah gemuk. Lihat dia tidak memakai makeup. Seolah-olah kedua hal itu semacam dosa, seolah-olah menambah berat badan adalah sesuatu yang kejam yang aku lakukan pada mereka secara pribadi, dan itu sebuah pengkhianatan. Kapan aku pernah berjanji akan tetap berusia 17 tahun seumur hidupku? Ketika Sean Preston masih kecil, Kevin mulai bekerja lebih keras pada musiknya sendiri. Dia ingin membuat namanya sendiri, sesuatu yang kudukung. Dia sering melakukan rekaman, itulah passionnya. Terkadang aku mampir ke studio tempat dia bekerja, dan rasanya seperti markas mereka. Aku bisa mencium bau ganja mengepul keluar dari pintu studio. Bahkan sebelum masuk, dia dan para pria lainnya sedang high, dan rasanya aku mengganggu. Aku tidak diundang ke pesta mereka. Aku tidak tahan berada di sekitar asap ganja, bahkan baunya membuatku mual, dan aku punya bayi dan sedang hamil, jadi bukan berarti aku bisa nongkrong seharian. Jadi sebagian besar, aku tinggal di rumah. Itu bukan suatu penderitaan. Aku punya rumah yang indah, rumah impianku. Kami pernah mempekerjakan koki hebat, terlalu mahal untuk sering digunakan. Tapi suatu kali saat menyantap masakan koki itu, aku berkata, "Ya Tuhan, ini makanan terenak yang pernah kumakan, dan bisakah kamu tinggal bersama kami? Aku sangat mencintaimu, dan aku bersungguh-sungguh. Aku mencintainya. Aku sangat berterima kasih atas bantuannya di rumah." Mungkin inilah seharusnya pasangan suami istri, pikirku saat Kevin dan aku semakin menjauh. Kalian bergantian membiarkan satu sama lain menjadi sedikit egois. Ini adalah pertama kalinya merasakan ketenaran untuk dirinya sendiri. Aku harus membiarkannya menikmatinya. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa Kevin adalah suamiku.
dan aku harus menghormatinya. Menerimanya apa adanya bukan seseorang yang baru aku kancani. Dia ayah dari anak-anakku. Sikapnya sekarang berbeda, tapi jika itu berubah, itu bisa berubah kembali. Orang bilang dia akan meninggalkanku saat aku punya anak kecil seperti yang dia lakukan terhadap ibu dari 2 anaknya pertama saat mereka masih bayi. Tapi tidak mungkin, caranya dengan keluarga lainnya tidak akan sama dengan caranya bersamaku. Dalam mencoba membuat semua alasan ini di kepalaku, aku membohongi diriku sendiri. Benar-benar menyangkal bahwa dia akan meninggalkanku. Aku terbang ke New York untuk menemuinya. Dia sudah begitu sulit dihubungi, sehingga kupikir kami butuh waktu bersama sebagai keluarga. Di kota, aku check-in ke hotel yang bagus, bersemangat ingin bertemu suamiku. Tapi dia tidak mau menemuiku. Sepertinya dia ingin berpura-pura aku tidak ada. Manajernya, yang telah menjadi bagian dari timku selama bertahun-tahun, juga tidak mau menemuiku. Dia sekarang ada di pihak Kevin, dan sepertinya mereka sudah selesai denganku. Sungguh? Kataku. Yang bisa kupikirkan hanyalah aku ingin mendekati Kevin cukup dekat untuk menanyakan apa yang terjadi. Aku ingin berkata, saat kau mau berangkat ke sini, kita masih mesra. Kita berpelukan. Kau menciumku. Apa yang terjadi? Ada apa? Aku sudah curiga ada yang tidak beres, bahwa dia sudah berubah, terutama setelah dia mulai mendapat pemberitaan dan merasa percaya diri. Suatu kali dia pulang terlambat dan memberitahuku bahwa dia habis dari sebuah pesta. Justin Timberlake ada di sana, katanya. Lindsay Lohan juga. Kau pikir aku peduli dengan pestamu yang bodoh itu, pikirku. Apa kau tahu berapa banyak pesta seperti itu yang pernah kuhadiri? Aku sudah mengenal beberapa dari orang-orang itu lebih lama daripada mengenalmu. Kau tahu betapa banyak yang kualami selama bertahun-tahun bersama Justin. Tidak, kau tidak tahu sama sekali. Aku tidak mengatakan semua itu, walaupun aku ingin mengatakannya dan lebih banyak lagi. Kevin sangat terpukau dengan ketenaran dan kekuasaan. Sekali lagi dalam hidupku, aku melihat ketenaran dan uang merosak orang. Dan aku melihatnya terjadi pada Kevin secara perlahan. Dalam pengalamanku, ketika kebanyakan orang, terutama pria, mendapat perhatian seperti itu, semuanya berakhir. Mereka terlalu menyukainya, dan itu tidak baik bagi mereka. Ada beberapa selebriti menanani popularitasnya dengan baik dan benar. Mereka punya perspektif. Mereka menikmati dikagumi tapi tidak berlebihan. Mereka tahu pendapat siapa yang harus didengarkan dan siapa yang harus diabaikan. Mendapatkan penghargaan dan piala itu keren. Dan pada awalnya, 2 tahun pertama ketika kau menjadi selebriti, itu perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Menurutku beberapa orang memang hebat dalam menghadapi ketenaran. Aku tidak. 2 atau 3 tahun pertamaku aku baik-baik saja, dan itu tidak masalah. Tapi diriku yang sebenarnya? Di sekolah aku adalah pemain basket. Aku bukan pemandu sorak. Aku tidak ingin tampil di sana. Aku main bola. Itulah yang kusukai. Tapi ketenaran, dunia itu tidak nyata teman-temanku. Tidak nyata. Kau mengikutinya karena tentu saja itu akan membayar tagihan keluarga dan segalanya. Tapi bagiku, ada inti kehidupan nyata yang hilang darinya. Kurasa itulah alasannya aku punya anak-anakku. Jadi mendapatkan penghargaan dan semua hal ketenaran itu, aku sangat menyukainya. Tapi tidak ada yang abadi di dalamnya bagiku. Yang kusukai adalah keringat di lantai selama latihan, atau sekedar bermain bola dan mencetak angka. Aku suka pekerjaannya. Aku suka berlatih. Itu lebih otentik dan bernilai daripada apapun. Aku sebenarnya iri pada orang-orang yang tahu bagaimana membuat ketenaran bekerja bagi mereka, karena aku bersembunyi darinya. Aku menjadi sangat pemalu. Misalnya Jennifer Lopez, sejak awal memberi impresi padaku sebagai seseorang yang sangat pandai menjadi terkenal, menuruti minat orang padanya tetapi tahu di mana harus menarik batas. Dia selalu menangani dirinya dengan baik. Dia selalu menjaga martabatnya. Kevin tidak tahu bagaimana melakukan semua itu. Harus kuakui bahwa aku juga tidak pandai melakukannya. Aku orang yang gugup. Semakin bertambah usia, semakin aku menghindari sorotan. Mungkin karena luka batin yang kualami. Pada saat perjalanan berat ke New York itu, seharusnya aku tahu pernikahanku sudah berakhir. Tapi aku masih berpikir itu mungkin bisa diselamatkan. Kemudian Kevin pindah ke studio lain, kali ini di Las Vegas. Dan jadi aku pergi ke sana berharap bisa berbicara dengannya. Ketika kutemui dia, kepalanya sudah dicukur. Dia sedang bersiap-siap untuk memotret sampul albumnya. Dia selalu ada di studio. Dia benar-benar mengira dirinya seorang rapper sekarang. Kasihan juga kalau dia tahu realitas yang akan dia alami nanti, karena sepertinya dia sangat serius menekuninya.
Dan jadi aku muncul di Vegas mengendong Sian Preston, masih hamil Jaden James, penuh simpati dengan situasi Kevin. Dia berusaha mewujudkan sesuatu untuk dirinya sendiri dan semua orang tampaknya meragukannya. Aku tahu bagaimana rasanya. Sangat menakutkan untuk mengekspos diri seperti itu. Kau benar-benar harus percaya pada diri sendiri, bahkan ketika dunia membuat kau bertanya-tanya apakah kau punya kemampuan. Tapi aku juga merasa dia seharusnya lebih sering menghubungiku dan menghabiskan waktu bersamaku. Keluarga kecilku adalah hatiku. Aku telah mengandung bayi-bayinya selama waktu yang sangat lama, dan aku telah banyak berkorban. Aku nyaris berhenti dari karyaku demi membangun keluarga. Aku meninggalkan Sian Preston di hotel dengan pengasuhku, dan aku muncul di lokasi syuting. Lagi, aku diberitahu bahwa dia tidak mau menemuiku. Dia kemudian mengatakan ini tidak benar, bahwa dia tidak akan pernah melakukan itu. Yang kualami mantan satpam rumahku sendiri menghalangiku masuk. Serasa semua orang di sana mengasingkanku. Aku mengintip dari jendela dan melihat sekelompok anak muda berpesta. Setnya telah diubah menjadi klub malam. Kevin dan para aktor lainnya sedang menghisap ganja dan terlihat bahagia. Aku merasa seperti bukan diriku, karena aku menyaksikan kejadian itu beberapa saat tanpa satupun orang di dalam yang melihatku. Lalu aku berkata pada pengawal, "Oke, bagus," dan aku kembali ke hotel. Ketika aku di hotel, hatiku benar-benar hancur. Kemudian ada ketukan di pintu. Aku membuka, dan ternyata salah satu teman lama kakakku, Jason Treywick. Dia telah mendengar apa yang terjadi. "Bagaimana kabarmu?" tanyanya. Dia tampak benar-benar peduli dengan jawabanku. Kapan terakhir kali seseorang menanyakan itu padaku? Pikirku. Tepat sekitar ulang tahun pertama Sian Preston, pada 11 September 2006, Jaden James lahir. Dia seorang anak yang sangat ceria sejak lahir. Setelah aku memiliki kedua anak laki-laki itu, aku merasa sangat ringan hingga hampir seperti aku seekor burung atau sehelai bulu, seolah aku bisa melayang pergi. Tubuhku terasa luar biasa bagiku, seperti kembali jadi anak 13 tahun, pikirku. Aku tidak punya perut lagi. Salah seorang temanku berkunjung dan berkata, "Wow, kau terlihat sangat kurus." "Ya, aku hamil terus 2 tahun berturut-turut," kataku. Setelah bayi-bayinya lahir, aku merasa seperti orang yang berbeda sama sekali. Itu membingungkan. Di sisi lain, tiba-tiba aku muat lagi dengan pakaian-pakaian lamaku. Saat mencobanya, penampilanku bagus. Kembali menyukai pakaian adalah pencerahan. Aku pikir, oh my god, tubuhku. Di sisi lain, aku begitu bahagia merasakan bayi-bayi ini terlindungi di dalam diriku. Aku sedikit depresi begitu aku tak lagi melindungi mereka di dalam tubuhku. Mereka tampak seperti begitu rentan di dunia paparazzi dan tabloid yang saling sikut. Aku ingin mereka kembali ke dalam perutku, agar dunia tidak bisa menyentuhnya. Kenapa Britney sangat takut kamera dengan Jaden? Tulis satu judul berita. Kevin dan aku sudah lebih pandai menyembunyikan anak-anak setelah Jaden lahir. Sedemikian rupa sehingga orang-orang bertanya-tanya kenapa tidak ada foto Jaden yang dirilis. Aku pikir, jika ada seseorang yang merenungkan pertanyaan itu sebentar, mereka bisa menebaknya. Tapi tak ada yang benar-benar bertanya. Mereka hanya terus bersikap seolah aku berhutang pada mereka untuk mengizinkan para pria yang terus mencoba menangkap aku kelihatan gemuk, mengambil foto anak-anak bayiku. Setiap setelah kelahiran, hal pertama yang harus kulakukan adalah melihat ke jendela untuk menghitung jumlah musuh di parkiran. Mereka sepertinya banyak banget setiap kali ku checking. Selalu ada lebih banyak mobil dan tidak terasa aman. Melihat sebegitu banyak pria berkumpul untuk memotret anak-anakku, itu membuat darahku membeku. Dengan banyaknya uang royalti foto yang bisa mereka dapatkan, misi mereka adalah mendapatkan foto anak-anakku itu dengan cara apapun. Anak-anakku begitu mungil. Tugasku adalah menjaga mereka tetap aman. Aku khawatir lampu kilat dan heriakan akan menakuti mereka. Kevin dan aku harus mengatur strategi untuk menutupi mereka dengan selimut, tapi memastikan mereka tetap bisa bernafas. Aku tidak terlalu tertarik melakukan wawancara tahun itu, tapi aku melakukan satu wawancara dengan Matt Lauer di Deadline. Dia bilang orang-orang bertanya tentangku, termasuk, apakah Britney ibu yang buruk? Dia tidak pernah menyebut siapa yang bertanya. Semua orang sepertinya bilang ke dia. Aku berharap dia bertanya pada mereka. Untungnya rumahku adalah tempat yang aman. Hubungan kami bermasalah, tapi Kevin dan aku membangun rumah yang luar biasa di Los Angeles, tepat di samping rumah Mel Gibson. Sandy dari Grease juga tinggal di dekat sana. Aku sering melihatnya dan berseru, "Hey, Olivia Newton-John, apa kabar Olivia Newton-John?" Bagi kami itu rumah damba. Ada selisuran yang mengarah ke kolam renang, ada kotak sabil, penuh mainan, agar anak-anak bisa membangun istana sabil. Kita punya rumah mainan mini dengan tangga dan teras mini. Aku tidak suka lantai kayu, jadi aku memasang marmer di mana-mana dan harus marmer putih. Desainer interiorku melarangnya. Dia bilang,
Lantai marmer sangat licin dan keras jika jatuh. Aku ingin marmer, teriakku. Aku butuh marmer. Rumahku bagus dan nyaman, tapi aku sadar perilakuku mulai aneh waktu itu. Aku punya 2 anak berurutan, hormonku kacau balau. Aku menjadi sangat mudah marah dan maunya menang sendiri. Sangat besar artinya bagiku untuk punya anak. Dalam usaha membuat rumah kami perfect, aku jadi berlebihan. Sekarang setelah kupikir, ya Tuhan, itu buruk. Maaf untuk para kontraktor rumahku. Aku memanggil Ane Seni untuk melukis mural di kamar anak-anak. Lukisan fantastis anak-anak kecil di bulan. Aku benar-benar mengerahkan segalanya. Impianku adalah punya anak dan membesarkan mereka di lingkungan yang paling nyaman yang bisa kuciptakan. Bagiku mereka perfect, bagus, segala yang pernah kuinginkan. Aku ingin memberikan mereka dunia dan seluruh tata surya. Aku merasa terlalu protektif ketika aku tidak mengizinkan mamaku menggendong Jaden selama 2 bulan pertama. Bahkan setelah itu aku hanya mengizinkannya menggendongnya selama 5 menit, dan itu saja. Aku harus segera mengambilnya kembali. Dan menurutku itu terlalu berlebihan. Aku baru sadar sekarang. Tidak seharusnya aku seperti itu. Sekali lagi aku pikir apa yang terjadi saat pertama kali melihat mereka setelah lahir mirip dengan apa yang kualami setelah putus dengan Justin. Aku menua secara terbalik. Jujur, sebagai ibu Naru seolah pada sebagian diriku menjadi bayi itu sendiri. Sebagian diriku adalah wanita dewasa yang sangat menuntut berteriak tentang marmer putih. Sementara sebagian lain tiba-tiba sangat kekanak-kanakan. Anak-anak sangat menyembuhkan di satu sisi. Mereka membuatmu kurang menghakimi. Lihatlah mereka, begitu polos dan bergantung padamu. Kau sadar setiap orang pernah menjadi bayi, begitu rapuh dan tak berdaya. Di sisi lain, bagiku, punya anak sangat rumit secara psikologis. Ini juga terjadi saat Jamie Lynn lahir. Aku sangat mencintainya dan begitu empati hingga aku menjadi dia dengan cara yang aneh. Saat dia 3 tahun, sebagian diriku juga menjadi 3 tahun. Kudengar ini kadang terjadi pada orang tua, terutama jika kamu punya trauma masa kecil. Saat anak-anakmu mencapai usia di mana kamu dulu mengalami masa sulit, kamu mengalaminya kembali secara emosional. Sayangnya, dulu tidak ada percakapan tentang kesehatan mental seperti sekarang. Kuharap ibu-ibu baru yang membaca ini dan sedang mengalami masa sulit akan mencari bantuan lebih awal dan menyalurkan perasaan mereka ke sesuatu yang lebih menyembuhkan daripada lantai marmer putih. Karena sekarang aku tahu bahwa aku menunjukkan hampir setiap gejala depresi perinatal. Kesedihan, kecemasan, kelelahan. Setelah bayi lahir, ditambah kebingungan dan obsesiku tentang keamanan bayi yang semakin menjadi-jadi seiring perhatian media pada kami. Menjadi ibu baru sudah cukup menantang tanpa harus melakukan segalanya di bawah mikroskop. Tanpa Kevin di rumah, tak ada yang sadar kalau kesehatan mentalku hancur. Yang lihat cuma paparazzi yang memanfaatkan penderitaanku untuk foto. Aku hampir tidak ingat apa-apa tentang bulan-bulan awal setelah Jaden lahir. Semuanya seperti ngeblank akibat stres dan depresi. Aku punya anjing. Felicia datang dan pergi dalam hidupku. Saat hamil Jaden, aku mewarnai rambutku jadi hitam. Saat mencoba mengembalikannya menjadi pirang, rambutku jadi ungu. Aku harus pergi ke salon kecantikan untuk menghilangkan seluruh warna dan membuatnya menjadi coklat yang realistis. Butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Hampir semua dalam hidupku terasa seperti itu. Setidaknya ada beberapa kekacauan. Putus dengan Justin dan menjalani tur Onyx yang berat. Menikahi seseorang yang sepertinya tidak ada yang anggap cocok. Lalu berusaha menjadi ibu yang baik dalam pernikahan yang runtuh secara real time. Namun, aku selalu merasa sangat bahagia dan kreatif di studio. Saat merekam untuk Blackout, aku merasa sangat bebas. Bekerja dengan produser-produser hebat, aku bisa bermain. Seorang produser bernama Nate Hills, alias nama Danja, lebih menyukai dansa dan electronic dance music dibandingkan pop. Dia memperkenalkanku pada suara-suara baru, dan aku bisa mengembangkan suaraku dengan cara berbeda. Aku suka karena semuanya mengalir saja. Gak ada yang overthinking. Aku bisa bilang suka atau enggak dengan bebas. Aku tahu persis apa yang kuinginkan, dan aku sangat menyukai banyak hal yang ditawarkan padaku. Datang ke studio dan mendengar suara-suara luar biasa ini lalu merekam vokal di atasnya sangat menyenangkan. Di tengah reputasiku yang kacau, aku tetap fokus dan bersemangat saat masuk studio. Yang bikin kewalahan justru segala hal di luar studio.
Paparazzi seperti pasukan zombie yang berusaha masuk setiap detik. Mereka mencoba memanjat tembok dan mengambil foto melalui jendela. Berusaha masuk dan keluar gedung terasa seperti bagian dari operasi militer. Itu menakutkan. Teresa La Barbera Whiteshades, bagian dari timku, yang juga seorang ibu, melakukan yang terbaik untuk membantuku. Dia menaruh ayunan bayi di salah satu studio kami, yang aku pikir adalah sesuatu yang sangat manis. Album itu jadi pembangkanganku. Setelah bertahun-tahun nurutin orang tua, sekarang saatnya bilang, bodo amat. Aku berhenti main aman. Aku bahkan bikin video versi sendiri, di mana saja aku mau tanpa ada yang ngatur. Aku pergi ke bar dengan seorang teman dan dia hanya membawa kamera. Begitulah kami merekam Gimme More. Aku tidak bilang aku bangga dengan itu. Gimme More sejauh ini adalah video terburuk yang pernah aku rekam dalam hidupku. Aku sama sekali tidak menyukainya. Sangat norak. Kelihatannya seperti kami hanya menghabiskan $3.000 untuk membuatnya. Tapi meski buruk, video itu berhasil sesuai tujuannya. Dan semakin aku mulai pergi dan melakukan segalanya sendiri, semakin banyak orang tertarik dan mulai memperhatikan dan ingin bekerja sama denganku. Akhirnya aku menemukan orang-orang yang benar-benar baik secara tak terduga, hanya dari mulut ke mulut. Album Blackout jadi salah satu album termudah dan paling memuaskan yang pernah aku buat. Album itu tersusun sangat cepat. Aku masuk ke studio, berada di sana selama 30 menit, lalu pergi. Itu tidak direncanakan bahwa semuanya harus cepat. Jika aku tinggal di satu tempat terlalu lama, paparazzi di luar akan bertambah banyak seolah aku seperti Pac-Man yang terkepung dikejar hantu. Mekanisme bertahan hidupku adalah masuk dan keluar dari studio secepat mungkin. Saat aku merekam Hot as Ice, aku masuk ke studio dan ada 6 orang pria besar di ruangan itu, duduk di sana. Itu mungkin salah satu momen rekaman paling spiritual dalam hidupku, bersama semua pria itu yang diam-diam mendengarkan aku menyanyi. Suaraku mencapai nada tertinggi yang pernah aku capai. Aku menyanyikannya 2 kali langsung dan pergi. Seperti tanpa usaha yang berat. Jika pembuatan Blackout terasa menyenangkan, kehidupan tetap merobek aku dari segala arah. Dari 1 menit ke menit berikutnya, semuanya begitu ekstrim. Aku butuh percaya diri dan melihat diri sendiri lebih berharga, tapi waktu itu aku nggak sanggup melakukan itu semua. Tapi meski itu adalah masa yang sangat sulit dalam hampir segala arah, secara artistik itu luar biasa. Sesuatu tentang keadaan pikiranku menjadikan aku artis yang lebih baik. Aku merasakan gelombang kegembiraan saat membuat album Blackout. Aku bisa bekerja di studio-studio terbaik. Itu adalah masa yang terbaik. Sayangnya, saat keluargaku berantakan, segalanya jadi terasa nggak berarti, bahkan hal-hal baik pun sekali. Aku sedih banget lihat keadaan keluargaku yang kayak gitu, tapi aku tetap sangat bangga dengan album itu. Banyak artis mengatakan bahwa album itu sangat mempengaruhi mereka, dan aku sering mendengar dari penggemar bahwa itu adalah favorit mereka. Sementara itu, Kevin banyak melakukan wawancara pers dan kau akan mengira dia baru saja mencetak Grand Slam di World Series. Aku tidak lagi mengenali siapa dia. Lalu dia diminta membuat iklan Super Bowl untuk Nationwide, di mana dia mengolok-olok dirinya sendiri yang memerankan sebagai pekerja fast food yang bermimpi menjadi bintang. Setelah mendapat oboran itu, pada dasarnya aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Rasanya dia terlalu hebat bahkan untuk berbicara denganku. Dia memberitahu semua orang bahwa menjadi ayah adalah segalanya baginya, hal terbaik dalam hidupnya. Karena kenyataan menyedihkannya adalah dia lebih sering pergi meninggalkan keluarga. Ketika aku menikah dengan Kevin, aku sungguh-sungguh mau membangun keluarga dengannya. Jika kau lihat mataku di foto pernikahanku, kau bisa melihatnya. Aku sangat jatuh cinta dan siap untuk fase baru dalam hidupku bersama pria ini. Aku ingin bayi dengan pria ini. Aku ingin rumah yang nyaman. Aku ingin menua bersamanya. Pengacaraku mengatakan bahwa jika aku tidak mengajukan gugatan cerai, Kevin yang akan melakukannya. Yang kusumpulkan dari ini adalah Kevin ingin mengajukan cerai, tapi merasa bersalah melakukannya. Dia tahu itu akan membuatnya terlihat lebih baik di mata publik jika akulah yang mengajukannya. Pengacaraku mengatakan bahwa Kevin akan mengajukan cerai bagaimanapun. Aku diyakinkan bahwa akan lebih baik jika aku melakukannya terlebih dahulu agar tidak dipermalukan. Aku tidak mau dipermalukan.
Jadi awal November 2006 ketika Jayden hampir 2 bulan, aku menyerahkan dokumennya. Kevin dan aku sama-sama meminta hak asuh penuh atas anak-anak kami. Yang tidak kusimpulkan adalah Kevin kemudian bersikeras agar aku membayar biaya hukumnya. Dan karena secara hukum akulah yang memulai proses perceraian, aku akan dianggap bertanggung jawab di media karena menghancurkan keluarga Yunaku. Perhatian media jadi gila. Mungkin itu bagus untuk album Kevin yang dirilis seminggu sebelum kami mengumumkan perceraian. Jadi aku dicap sebagai penjahat. Ada yang coba dukung aku tapi caranya malah nyerang Kevin di media yang ujung-ujungnya nggak ngebantu juga. Bulan itu juga aku menjadi presenter di American Music Awards. Saat menunggu naik panggung, Jimmy Kimmel menyampaikan monolog dan sketsa tentang Kevin, yang dia sebut sebagai fenomena tanpa hits pertama di dunia. Mereka memasukkan pemeran Stun Dikin ke dalam peti, memuatnya ke truk dan membuangnya ke laut. Tapi dia adalah ayah dari 2 bayi laki-lakiku. Aku merasa kekerasan terhadapnya mengganggu. Seluruh penonton tertawa. Aku tidak tahu itu akan terjadi dan itu benar-benar membuatku tidak siap. Aku naik ke panggung dan memberikan penghargaan kepada Mary J. Blige, tapi kembali ke belakang panggung setelah itu dan berusaha menjelaskan bahwa aku tidak tahu sebelumnya dan tidak menyukainya. Aku juga tidak berpikir bahwa di tengah perebutan hak asuh anak, memperlakukan mantan suamiku seperti itu akan membantuku sama sekali. Semua orang tampak senang dengan berita perceraian kami, kecuali aku. Aku tidak merasa seperti merayakan. Mengingat kembali, kurasa baik Justin maupun Kevin sangat cerdik. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, dan aku terjebak di dalamnya. Itulah masalahnya dengan industri ini. Aku tidak pernah tahu bagaimana memainkan peran mainnya. Aku tidak tahu cara menampilkan diriku di level apapun. Aku berpakaian buruk, ya. Aku masih berpakaian buruk, dan aku mengakuinya. Dan aku berusaha memperbaikinya. Aku coba. Tapi jujur saja, aku tahu bahwa pada akhirnya, aku adalah orang baik. Aku bisa melihat sekarang bahwa kau harus cukup pintar, cukup kejam dalam memainkan peran, dan aku tidak tahu permainannya. Aku benar-benar polos. Aku adalah ibu tunggal dari 2 anak laki-laki kecil dan aku tidak punya waktu untuk merapikan rambutku sebelum keluar ke lautan fotografer. Jadi aku muda dan aku membuat banyak kesalahan. Tapi akan kukatakan ini, aku tidak manipulatif. Aku hanya bodoh. Itulah satu hal yang Justin dan Kevin hancurkan dariku. Dulu aku percaya pada orang. Tapi setelah putus dengan Justin dan kemudian perceraianku, aku tidak pernah benar-benar percaya pada orang lagi. Salah satu orang yang paling baik padaku saat aku sangat membutuhkan kebaikan adalah Paris Hilton. Banyak orang Amerika menganggapnya sebagai gadis pesta, tapi aku melihatnya dia elegan dalam berpose di karpet merah dan selalu mengangkat alis ketika ada yang jahat padanya. Dia melihat bahwa aku punya bayi dan bahwa aku menderita karena putus, dan kurasa dia merasa kasihan padaku. Dia datang ke rumahku, dan dia sangat membantuku. Dia begitu manis padaku. Selain malam itu di Vegas dengan Jason Trewick, rasanya sudah lama tidak ada yang manis seperti itu padaku. Kami mulai sering bersama. Dia mendorongku untuk mencoba bersenang-senang untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Aku jadi sering keluar malam dan berpesta pas dekat sama Paris. Tapi mari kita perjelas, itu tidak seseram yang diberitakan pers. Ada waktu ketika aku tidak pernah keluar sama sekali. Akhirnya, saat anak-anak diurus pengasuh, aku keluar beberapa jam, pulang larut dan minum kayak anak muda lain. Yang kudengar hanyalah bahwa aku adalah ibu terburuk yang pernah hidup dan orang yang mengerikan juga. Tabloid penuh dengan tuduhan. Dia pelacur, dia pakai narkoba. Aku tidak pernah punya masalah minum. Aku suka minum, tapi itu tidak pernah di luar kendali. Kau ingin tahu obat pilihanku? Satu-satunya hal yang benar-benar kulakukan selain minum? Adderall, amfetamin yang diberikan kepada anak-anak yang menderita ADHD. Adderall membuatku mabuk, ya, tapi yang jauh lebih menarik bagiku adalah itu memberiku beberapa jam rasa kurang tertekan. Itu satu-satunya hal yang berhasil bagiku sebagai antidepresan, dan aku benar-benar merasa membutuhkannya. Aku tidak pernah tertarik dengan narkoba keras. Aku melihat banyak orang di dunia musik melakukan semua itu, tapi itu bukan untukku. Di tempat aku tumbuh, yang paling banyak kami lakukan adalah minum bir. Sampai hari ini, aku tidak suka minum anggur mahal karena membakar tenggorokanku. Dan aku bahkan tidak pernah suka ganja, kecuali 1 kali itu di New York saat hak sepatuku patah.
Bahkan cuma menghirup asapnya aja dari orang lain yang rokok, aku malah jadi lemes dan ngerasa bodoh. Benci banget rasanya. Tahukah kau apa yang Paris dan aku lakukan di malam gila yang semua orang hebohkan? Ketika kami pergi dengan Lindsay Lohan, kami mabuk. Itu saja. Kami tinggal di rumah pantai dan ibuku mengasuh anak-anak, jadi aku pergi keluar dengan Paris. Kami semangat, minum dan bersikap konyol. Terasa enak bersama teman-teman dan melepas penat. Tidak ada satu pun hal yang terasa salah. Di penghujung malam, aku masuk ke rumah pantai, bahagia dari petualanganku dan masih sedikit mabuk. Ibuku menungguku. Saat aku masuk, dia berteriak padaku, dan kami bertengkar hebat. Dia bilang itu karena aku mabuk. Dia tidak salah, aku benar-benar mabuk. Tapi itu bukan pelanggaran aturan utama dalam keluarga kami. Dan pada malam itu, aku memintanya menjaga anak-anak agar aku bisa keluar dengan bertanggung jawab, tanpa anak-anak melihat ibu mereka dalam keadaan mabuk. Rasa malu yang kurasakan menghancurkan hatiku. Aku berdiri di sana, limbung dan berpikir, oke, sepertinya aku dilarang untuk berpesta.